Halo semua, selamat datang di Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Mari bersiap membedah lembaran fakta tentang sisi tergelap manusia yang kerap tertutup fatamorgana. Disinilah ruang diskusi kita, tempat berkumpulnya para pecinta true crime dari berbagai penjuru dunia. Sebelum tabir misteri berikutnya kita buka, pastikan tombol subscribe dan like sudah Anda raba, lalu tinggalkan jejak pemikiran Anda di kolom komentar yang terbuka, serta bagikan video ini ke media sosial Anda sekarang juga. Mari kita selami kronologi kasus selengkapnya. Minggu pagi 25 April di tahun 2021, di bawah langit Linniwe, Michigan, Amerika Serikat, Rikkel Bock mengemudikan mobilnya menyusuri jalan sepanjang 800 meter menuju perkebunan milik ibunya. Baginya, itu adalah ritual mingguan yang hangat. Sarapan bersama, berkumpul, dan bertukar cerita tentang penatnya hari-hari yang lalu. Namun, langkah kaki Rikkel hari itu mendadak terhenti oleh kejanggalan yang senyap di rumah tersebut. Dee Warner, ibunya yang berusia 52 tahun, tidak ada di rumah tersebut. Kedua mobil Dee terparkir rapi di garasi. Bagi siapapun yang mengenal Dee, mustahil wanita itu pergi berjalan kaki mengingat jarak dari rumah ke pemukiman lain terbilang sangat jauh. Keheningan rumah itu kian mencekam saat Rikkel menyadari bahwa suami Dee dan adiknya yang masih berusia 9 tahun juga lenyap tanpa jejak. Rikkel mencoba menelpon mereka, namun hanya nada dering kosong yang menyahut. Mengumpulkan keberanian, ia melangkah masuk ke dalam rumah yang tak berpenghuni itu. Di atas meja kerja sang ayah tiri, sepasang mata Rikkel tertuju pada sebuah benda yang memicu alarm bahaya. Cincin pernikahan Dee tergeletak begitu saja di atas meja tersebut. Saat memeriksa kamar ibunya, Rikkel mendapati tas make up dan peralatan esensial yang biasa dibawa oleh ibunya saat berpergian masih ada di tempat itu. Isyarat bahwa sang ibu mungkin pergi dengan tergesa-gesa. Namun sebuah pertanyaan besar mulai merayap di benaknya. Mengapa ibunya pergi tanpa pamit kepadanya? Rahasia kelam apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu yang tidak ia ketahui? Keluarga besar Dee bukanlah orang baru di Franklin Township, Michigan itu. Sejak tahun 1831, garis keturunan mereka telah mengakar di tanah itu sebagai dinasti petani yang sukses besar. Ditumbuh dengan mental baja khas pekerja keras demi mempertahankan kejayaan perkebunan tersebut. Namun, di balik seragam kerjanya, Dee memiliki impian menjadi wanita urban yang glamor. Rambut yang selalu tertata sempurna, kuku yang bersih, dan juga perawatan tubuh yang intensif. Pada usia 18 tahun, Dee sempat membangun biduk rumah tangga dengan pria lokal bernama Tim Bock. Dari pernikahan itu, ia dikaruniai 4 orang anak. Bersama Tim, Dee memperluas imperium agraris mereka. Di mata para pekerjanya, Dee adalah sosok bos yang bertangan besi, perfeksionis, dan sangat disiplin. Satu kesalahan kecil atau keterlambatan dari pekerjaannya sudah cukup untuk memicu amarahnya yang meledak. Namun di balik ketegasannya itu, Dee adalah wanita berhati emas bagi keluarga dan sahabatnya. Pintu rumahnya selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang mau datang dan menginap di sana. Dan ia pun selalu menjadi pemersatu dalam acara makan bersama di keluarga besar mereka. Sayangnya kepribadian sang suami berbanding terbalik dengan ekspektasi Dee. Ketidakcocokan itu membawa Dee ke dalam pelukan pria lain, Dale Warner, seorang pria berusia 33 tahun yang pada saat itu juga telah memiliki 4 orang anak dari pernikahan sebelumnya. Pada tahun 2003 menjadi titik balik saat Dee menggugat cerai Tim, dan 3 tahun kemudian ia resmi menyandang status sebagai istri Dale Warner. Penyatuan dua insan ini melahirkan konglomerasi agraris raksasa seluas 600 hektar dengan omset fantastis mencapai 10 juta dolar per tahun. Mereka menjadi penyuplai utama pupuk hingga alat berat bagi para petani lokal. Tak puas sampai di situ, mereka membangun dinasti transportasi dari nol hingga memiliki 12 truk logistik, di mana satu unitnya saja bernilai sekitar 250.000 dolar. Pernikahan ini menyatukan 8 orang anak dari masa lalu mereka, dan juga kebahagiaan mereka tampak lengkap dengan lahirnya seorang putri bungsu yang mereka beri nama Angelina. Pada tahun 2021,
Di saat kakak-kakaknya telah mandiri dan keluar dari rumah, Angelina yang berusia 9 tahun menjadi satu-satunya anak yang masih tinggal bersama dengan mereka. Hari di mana Dee dinyatakan hilang, kepolisian mendapati interior rumah dalam kondisi yang janggal dan berantakan. Kain sofa tampaknya koyak berhamburan dan carikan tisu berserakan di mana-mana. Keanehan semakin meruncing ketika polisi menyadari dokumen-dokumen penting milik Dee, termasuk KTP dan juga paspor, masih tertinggal di dalam rumah tersebut. Zack, anak Dee dari pernikahan pertamanya yang juga bekerja sebagai akuntan perusahaannya, bergegas mencari rekaman CCTV dari kantor ibunya. Namun setelah menyisir rekaman selama 2 hari penuh, sosok Dee seolah menguap di telan bumi. Kamera pengawas yang hanya menyorot area-area utama tidak menangkap satupun pergerakan dari sang ibu. Di hadapan penyidik, Dale memberikan kesaksiannya. Ia berdalih bahwa malam sebelum hilangnya Dee, mereka memang terlibat pertengkaran yang hebat yang membuat Dee memilih tidur di sofa di ruang tamu. Keesokan paginya, saat Dale berangkat kerja pada pukul 6, ia mengklaim istrinya masih ada di sofa. Sementara itu, Angelina malam itu memang sedang menginap di rumah teman Dee. Namun sore harinya, saat sang buah hati seharusnya dijemput, Dee tidak pernah datang. Semua orang terdekat menolak percaya jika Dee pergi atas kemauannya sendiri. Bagi Dee, Angelina adalah segalanya. Mustahil ia pergi meninggalkan putri kecilnya itu. Di ruang interogasi yang dingin itu, Dale membeberkan bahwa kemarahan Dee malam itu dipicu oleh kesalahannya yang mendalam pada 2 orang pekerja. Dale mengklaim dirinya hanya mencoba menasihati Dee untuk meredam emosinya. Namun hal itu justru menyulut pertengkaran di antara mereka. Sebagai pengelola dari 3 perusahaan raksasa yang menaungi lebih dari 30 karyawan, Dee memang dikenal memiliki temperamen yang meledak-ledak. Tekanan pekerjaan yang masif diakui orang-orang terdekat telah membuat Dee mengalami stres berat dan juga menguras emosi dan energinya selama bertahun-tahun. Namun sebuah fakta mengejutkan datang dari sahabat karib Dee. Malam itu, Angelina sengaja dititipkan di rumah temannya bukan tanpa alasan. Dee ternyata sedang bersiap mengajukan gugatan cerai kepada Dale dan tidak ingin putri kecil mereka menyaksikan keretakan tersebut. Dee bahkan sempat mencurahkan isi hatinya bahwa Dale adalah sosok yang manipulatif dan posesif. Dale diketahui diam-diam memasang alat pelacak GPS di mobil Dee dan juga menyembunyikan kamera pengawas di kantor milik istrinya. Dale tidak menampik tuduhan tersebut. Ia berdalih semua itu ia lakukan demi mempertahankan pernikahan mereka. Di mata Dale, dia adalah wanita keras kepala yang bersikeras meminta cerai di saat mereka sedang bertengkar. Dale bahkan melempar spekulasi liar bahwa Dee memiliki pria simpanan di luar kota. Mengingat Dee kerap menghilang berhari-hari dan kembali pulang sesuka hatinya tanpa kabar. Dale dengan sangat yakin meyakinkan polisi bahwa istrinya akan pulang dengan sendirinya, seperti yang biasa dia lakukan kepadanya. 1 minggu berlalu tanpa kepastian, kecurigaan keluarga berubah menjadi kemarahan. Kakak kandung Dee mengerahkan alat berat secara mandiri untuk menggali area di sekitar perkebunan. Ia memiliki firasat kuat bahwa Dee telah dihabisi oleh Dale dan jasadnya disembunyikan di tanah yang luas tersebut. Namun hamparan perkebunan yang bak labirin raksasa membuat pencarian itu menjadi buntu. Setelah 1 minggu meraba dalam ketidakpastian, mereka akhirnya menyerah. Keyakinan publik dan keluarga pun semakin bulat. Dale adalah dalang di balik semua itu. Namun hukum membutuhkan bukti material, bukan sekedar asumsi. 6 bulan pasca hilangnya Dee, skala pencarian pun membesar. FBI dan kepolisian lokal menerjunkan ratusan personel untuk menyisir setiap jengkal tanah perkebunan. Mereka yakin tanah itu menyimpan rahasia tentang keberadaan Dee, dan Dale adalah kuncinya. Untuk menyeret Dale ke pengadilan, mereka hanya butuh 1 bukti krusial, setitik darah atau serpihan tubuh Dee. Namun takdir berkata lain. Pencarian besar-besaran itu kembali menemui dinding buntu. Sementara penyelidikan berjalan di tempat, Dale tetap menjalani aktivitas sehari-harinya di rumah itu dengan tenang, seolah-olah tidak pernah terjadi badai di dalam kehidupannya. Setiap kali diinterogasi, Dale selalu menampilkan ketenangan yang dingin tanpa riak emosi.
Ia bahkan secara belak-belakan mengakui bahwa pernikahan mereka pun tidak pernah dilandasi oleh cinta, melainkan murni oleh ambisi bisnis untuk menumpuk kekayaan materi. Dale mengira cinta akan tumbuh seiring berjalannya waktu di tengah gelimangan harta. Namun sifat dia yang independen dan keras kepala justru memicu konflik abadi di antara mereka berdua. Februari di tahun 2022, adik perempuan D terduduk di depan televisi, menyaksikan sebuah program hukum yang dipandu oleh seorang investigator dan juga pengacara bernama Billy. Sebuah kalimat dari Billy malam itu menyengat kesadarannya. Billy mengatakan bahwa kejahatan sekejam apapun, jika tanpa adanya jasad korban, tidak akan pernah bisa menyeret pelakunya ke balik jeruji besi. Digerakkan oleh rasa keadilan yang membara, sang adik menceritakan hal itu kepada suaminya yang bernama Greg. Tanpa membuang waktu, Greg langsung mengambil tindakan untuk menghubungi Billy. Pertemuan itu menjadi babak baru dalam kasus hilangnya D. Di luar jalur hukum formal yang lambat, mereka sepakat untuk memulai investigasi independen demi menguak tabir gelap dan menemukan di mana D. Warner disembunyikan. Mengevaluasi proses penyelidikan selama 10 bulan terakhir, Billy memfokuskan radarnya pada sebuah area yang berjarak sekitar 5 km dari kediaman rumah D. 6 bulan setelah hilangnya wanita itu secara misterius, sebuah kebakaran hebat melanda area tersebut hingga menghanguskan sebuah rumah menjadi abu. Desas-desus di kalangan warga lokal pun mulai merebak. Banyak yang mempercayai bahwa Dale sengaja menyulut api di sana demi melenyapkan sisa-sisa jejak pelarian atau jasad istrinya. Namun abu dan puing-puing di lokasi itu kembali membisu. Polisi tidak menemukan apapun di sana. Memasuki tahun berikutnya, Billy menolak untuk bertekuk lutut pada kebuntuan. Bersama Greg, ia kembali ke Franklin Township. Kali ini membawa teknologi drone untuk memetakan bentangan perkebunan raksasa milik Dale dari angkasa. Sialnya imperium tanah itu terlalu luas, seolah menelan setiap jengkal petunjuk yang mereka sedang cari. Di sisi lain, Dale tetap berdiri kokoh pada narasinya. Dengan wajah tanpa dosa, ia bersikeras bahwa dia sengaja pergi untuk memulai lembaran hidup barunya bersama dengan pria lain di luar sana. Ketegangan mencapai puncaknya pada tahun 2022. Dale meledak dalam kemarahan besarnya saat menyadari dirinya terus-terusan disudutkan sebagai pelaku dari pembunuhan istrinya. Ketika Billy dan Greg menginjakan kaki di tanahnya, adu argumen sengit pun pecah di antara mereka. Dale mengusir mereka dengan sangat kasar dan memperingatkan bahwa mereka telah melanggar wilayah private, yang dimana memang mereka tidak mengantongi surat resmi dari pengadilan untuk menggeledah atau meneliti tempat tersebut. Akibat perseteruan yang kian meruncing ini, keempat anak kandung Dee pun mengambil langkah yang sangat ekstrim. Mereka semua memutus seluruh komunikasi dengan Dale. Sebagai balasan, Dale memutus akses mereka dan melarang keras siapapun bertemu dengan Angelina, putri kecil Dee. Bergerak di bawah bayang-bayang, Billy mulai mengalihkan fokusnya ke dunia maya. Ia memantau pergerakan digital serta arus lalu lintas keuangan dari seluruh gurita bisnis Dale. Sebuah temuan mengejutkan mencuat ke permukaan. Dale ternyata diam-diam mendirikan sebuah perusahaan transportasi baru bernama DDW Transportation. Sebuah nama yang secara mencurigakan meniru DW Investment, perusahaan yang dahulu dibangun dengan keringat Dee. Pasca hilangnya Dee, Dale secara perlahan namun pasti mulai menguras dan memindahkan seluruh aset perusahaan mendiang istrinya ke dalam rekening perusahaan barunya. Namun, untuk memuluskan siasat itu, hukum mewajibkan adanya tanda tangan resmi dari Dee. Saat melihat guratan tanda tangan pada dokumen-dokumen pengalihan aset milik Dale, adik perempuan Dee merasakan ada yang ganjal di atas kertas itu. Ia segera mendesak tim penyidik untuk melakukan uji forensik terhadap keaslian tanda tangan tersebut. Satu skenario mengerikan membayangi keluarga. Jika tanda tangan itu asli, artinya Dee masih hidup dan disembunyikan Dale di suatu tempat. Namun, jika itu palsu, artinya Dee memang telah tiada dan mereka harus mencari di mana keberadaan jasad tersebut. Setelah beberapa hari analisis laboratorium yang menegangkan, penyidik mengetuk palu. Tanda tangan itu adalah pemalsuan yang mutakhir.
Kenyataan itu menghantam hati sang adik dengan kekecewaan yang sangat mendalam. Kini ia tahu pasti bahwa sang kakak tidak akan pernah kembali dalam keadaan bernyawa. Memasuki bulan Oktober di tahun 2022, pihak keluarga melayangkan tuntutan resmi kepada pemerintah untuk menyatakan bahwa Dee Warner telah meninggal dunia secara hukum. Mereka pun mendesak agar harta peninggalan Dee segera dideklarasikan agar dibagi untuk keluarga besar mereka. Dan Dale juga harus segera diringkus atas dugaan pembunuhan. Proses hukum ini pun berjalan merayap dan memakan waktu yang sangat lama. Menjatuhkan vonis pembunuhan tanpa adanya jasad bukanlah perkara mudah bagi pemerintah. Terlebih menetapkan status sebagai tersangka dalam kasus skala besar seperti ini membutuhkan akurasi yang absolut. 2 tahun 6 bulan pun berlalu dalam ketidakpastian yang sangat mencekam. Tepat pada tanggal 21 November di tahun 2023, borgol akhirnya melingkari pergelangan tangan Dale Warner. Ia resmi ditahan dan didakwa atas pembunuhan kasus istrinya, Dee Warner. Namun bahkan di balik jeruji besi, Dale tetap memasang topeng tak bersalah dan menyatakan dirinya inosen. Drama sesungguhnya dimulai pada tanggal 1 Mei di tahun 2024. Saat persidangan pertama digelar, di ruang sidang itu dipadati oleh keluarga besar Dee yang menuntut keadilan. Namun di seberang ruangan, pengacara Dale berdiri dengan angkuh dan menegaskan bahwa kliennya tidak bersalah karena jaksa tidak memiliki satupun bukti fisik yang mengaitkan Dale dengan hilangnya Dee. Suasana berubah tegang saat Rachel, putri Dee, melangkah ke kursi saksi. Di bawah sumpah, ia membeberkan sebuah detail yang terlewatkan. Pada Minggu pagi saat ia mendapati ibunya hilang, ia melihat jejak ban kendaraan besar yang masuk dari arah belakang rumah. Itu adalah sebuah keganjilan yang sangat nyata, karena keluarga itu selalu memarkirkan kendaraan di halaman bagian depan. Ketika penyidik menelusuri pola ban tersebut, tabir kebohongan Dale pun mulai terkoyak. Jejak itu berasal dari ban GBC atau alat berat pengangkat, eskavator, milik Dale. Kemudian penyidik menyusun teori yang sangat mengerikan. Dale diduga kuat menggunakan alat berat ini untuk memindahkan tubuh Dee yang sudah tak bernyawa ke tempat persembunyian terakhirnya. Penyidik berhasil merekonstruksi lini masa Dale pada pagi buta itu. Pergerakan mesin JCB tersebut terdeteksi pada pukul 7 pagi. Lalu pada pukul 7.45, Dale mengirim sebuah pesan singkat ke ponsel Dee. Ia berpamitan bahwa akan pergi menyemprot tanaman di kebun, sebuah alibi yang sengaja diciptakan. 3 menit kemudian, Dale terekam berada di area perkebunan melakukan penyemprotan, sebelum akhirnya kembali pada pukul 8.13 pagi. Sepintas serangkaian aktivitas itu tampak normal, namun keadilan perlahan menemukan jalannya. Pada tanggal 7 Juni di tahun 2024, hakim secara resmi menetapkan Dale Warner sebagai tersangka utama pembunuhan terhadap Dee. Ia kini tinggal menunggu ketukan palu vonis atas hukuman yang akan ia terima. Namun satu pertanyaan besar yang menghantui publik tetap tak terjawab. Di mana jasad Dee berada? Di mana Dale menyembunyikan jasad istrinya itu? Suatu hari, Greg pergi ke area perkebunan milik Dee untuk mengambil pasokan pupuk di dalam gudang yang tersisa. Saat melangkah masuk ke dalam ruangan yang remang-remang itu, mendadak tengkuknya merinding sangat hebat. Ada atmosfer ganjil dan tekanan udara yang tidak normal yang mendominasi ruangan tersebut. Ia teringat bahwa selama ini polisi telah menggeledah hampir seluruh sudut perkebunan. Namun mereka berulang kali melarang anjing pelacak masuk ke dalam gudang khusus ini. Alasannya memang sangat logis. Pekatnya zat kimia di dalam gudang akan merusak indera penciuman dan juga akan sangat membahayakan keselamatan anjing-anjing tersebut. Ketika Greg menceritakan sensasi mengerikan yang ia rasakan itu, beberapa orang yang sempat masuk ke gudang yang sama selama proses pencarian akhirnya mereka mengaku. Mereka merasakan hal yang sama, hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun mereka memilih bungkam karena mengira itu hanyalah reaksi alami akibat bau kimia yang menyengat dan ruangan yang gelap gulita. Didorong oleh intuisi yang sangat kuat, Greg kembali ke gudang tersebut. Matanya menyisir setiap sudut,
melewati deretan tangki bekas pupuk yang telah berkarat dan juga ada sebagian yang telah dilapisi oleh lumut tebal. Namun, perhatian Greg terkunci pada sebuah keanehan. Ada satu tangki amonia tua yang tampak telah dicat ulang dengan rapi. Sebuah pertanyaan mencurigakan berputar di kepala Greg. Untuk apa Dale membuang waktu mengecat ulang sebuah tangki amonia yang sudah tidak terpakai? Menolak gegabah, Greg segera menghubungi tim penyidik forensik untuk memeriksa kembali gudang tersebut. Secara kasat mata, tangki itu tampaknya utuh. Namun, ketelitian penyidik berhasil menemukan sesuatu yang sangat janggal. Terdapat bekas sela solder yang kasar dan juga tidak rapi, dan itu bukan segel asli dari pabrikan. Tangki itu tampak jelas pernah dibongkar paksa dan dilas kembali secara manual. Karena ukuran tangki yang sangat besar dan strukturnya yang cukup rapat, penyidik memutuskan untuk membawa tangki tersebut keluar dari perkebunan guna dilakukan pemindaian menggunakan sinar X atau X-ray. Saat monitor menyala, seluruh ruangan forensik mendadak senyap. Di dalam siluet mesin sinar X, terpampang jelas siluet tubuh manusia yang meringkuk di dalam tangki besi tersebut. Itu adalah jasad Dee Warner. Setelah 3 tahun dan 6 bulan terperangkap di dalam ruang hampa tangki amonia yang dingin, tubuh Dee tidak mengalami pembusukan. Zat kimia dan kondisi kedap udara di dalamnya justru mengawetkan tubuhnya secara alami. Hasil otopsi menyatakan bahwa Dee Warner tewas akibat hantaman fatal benda tumpul di tubuhnya. Namun dipastikan wanita itu sudah meninggal sebelum jasadnya dijejalkan ke dalam tangki besi tersebut. Pada tanggal 24 Agustus di tahun 2024, keluarga besar akhirnya dapat mengantarkan jasad Dee ke tempat peristirahatannya yang terakhir dengan penuh rasa hormat. Sebagai bentuk tuntutan atas kehancuran yang ditimbulkan, keempat anak Dee melayangkan gugatan ganti rugi kepada Dale sebesar $100 juta. Skandal berdarah keluarga Warner belum usai sampai di sini. Karena pada bulan Maret di tahun 2025, kejutan lain datang ketika putra Dale Warner yang bernama Jaron akhirnya ditangkap oleh polisi. Ia didakwa atas tuduhan ikut membantu ayahnya dalam memuluskan aksi pembunuhan dan penyembunyian mayat Dee. Hingga akhirnya hari penghakiman pun tiba. Pada tanggal 10 Maret di tahun 2026, Dale Warner dinyatakan bersalah atas dakwaan pembunuhan tingkat kedua, pemusnahan barang bukti, serta penyembunyian mayat secara ilegal. Pada tanggal 7 Mei di tahun yang sama, akhirnya hakim menjatuhkan vonis yang sangat berat. 31 hingga 60 tahun penjara untuk tindakan pembunuhan dan ditambah 6 hingga 10 tahun penjara atas aksi keji menghapus jejak korban. Dale Warner mungkin pernah jumawa, mengira bahwa ia berhasil mengubur dosa besarnya rapat-rapat dari dunia. Namun ironisnya, justru tindakan sosiopatnya sendirilah yang menuntun ke dalam kehancuran. Niat terselubungnya untuk memberikan penghormatan terakhir dengan mengecat ulang tangki yang ia jadikan peti mati istrinya, justru menjadi benang merah yang menyeretnya ke dalam lubang hitam yang ia gali sendiri. Kisah tragis ini menggaungkan sebuah realita yang tajam. Tidak akan pernah bisa dua orang yang sama pintarnya, sama besar ambisinya dan sama-sama cerdiknya membangun sebuah hubungan yang harmonis. Sebab dalam sebuah hubungan yang bahagia, egois harus diredam, dan salah satu di antara keduanya terkadang harus mengalah dan berpura-pura menjadi orang bodoh. Itulah akhir dari pembahasan kasus kita hari ini. Jika Anda menyukai konten narasi kriminal seperti ini, dukungan berupa like, komentar, dan share dari Anda akan sangat berarti bagi perkembangan channel kami. Terima kasih banyak atas waktu Anda. Sampai jumpa di pengungkapan kasus berikutnya.